Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa melimpahkan rahmat syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam kelima Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan insya Allah akan menuju pada nikmat ketakwaan. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan khulafaur rasyidin yang telah memperjuangkan Islam dari alam kegelapan menuju pada alam yang terang menerang yang seperti kita rasakan saat ini. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama, saya mohon izin kepada para sesepuh, para kiai, para ulama, para fuqaha yang hadir pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang berkenaan tentang Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai hukum yang paling sempurna. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan terkait masalah Islam. Saya diminta untuk membawakan setelah salat Isya dan salat subuh. Kalau salat subuh insya Allah mungkin saya nggak bisa karena lain dan sesuatu hal, sehingga pada malam hari ini cukup di salat setelah salat Isya ini saya menyampaikan sedikit pengetahuan saya terkait masalah Islam. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materinya, saya diminta oleh panitia untuk perkenalan diri. Saya tadi sudah disampaikan nama saya Musli, selaku Ketua Pengadilan Agama Soeh. Bertugas baru 6 bulan yang lalu saya menginjakkan kaki di kota Soeh, Kabupaten TTS ini. Saya orang Bugis Makassar, sehingga mungkin logat-logat saya, bicara-bicara saya mungkin agak sedikit kasar. Tetapi hati tidak seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh jamaah tarawih rahimakumullah. Berbicara Islam memang sangat sulit. Menyandang predikat Islam itu sangat sulit. Kenapa? Karena begitu besar tanggung jawab bagi seorang Islam. Tetapi itulah pilihan kita. Di akhir-akhir ini, di zaman milenial, zaman modern, banyak yang mencoba menyudutkan Islam. Islam dianggap sebagai agama yang tidak pro dengan hak asasi manusia. Islam dianggap sebagai agama kekerasan. Islam dianggap sebagai agama teroris yang merusak bangsa dan negara ini. Itulah tanggapan orang-orang yang menurut saya tidak mengerti yang artinya Islam. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan pengetahuan saya terkait pemahaman Islam. Apa sebenarnya itu Islam?
Islam itu asal kata yaslimu yaslama, selamat. Islam itu adalah mengajarkan keselamatan. Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama terakhir, sebagai agama penyempurna. Penyempurna dimaksudkan adalah pelengkap dari agama-agama sebelumnya. Bagaimana cara bisa memahami Islam? Untuk memahami Islam ada pedomannya. Apa pedomannya? Al-Quran, Al-Hadis. Segala persoalan-persoalan keduniaan, persoalan-persoalan akhirat, itu semua sudah tergambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu sekalian jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Jadi Islam itu adalah agama keselamatan. Dia adalah pelengkap penyempurna dari semua agama-agama sebelumnya. Artinya agama-agama sebelumnya itu juga nggak salah, tetapi hadir Islam untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai tawaran, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam tanpa terkecuali. Islam hadir sebagai penyejuk jiwa. Islam hadir sebagai penegak kebenaran. Tetapi banyak di antara kita mengaku Islam tetapi tidak Islami. Banyak di antara kita mengaku Islam tapi tidak manusiawi. Padahal Islam itu sangat manusiawi. Islam itu sangat manusiawi. Islam itu sangat demokrat. Ya, Islam itu kata Nurholis Majid adalah kepasrahan, kepatuhan, ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran yang mana dimaksud? Kebenaran akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Jadi kalau dianggap sebagai Islam sebagai agama teroris, itu belum memahami apa itu Islam. Orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah anti dari hak asasi manusia, maka orang itu tidak memahami apa hakikat dari Islam. Sekali lagi saya tekankan, Islam itu adalah kepatuhan, ketaatan, kepasrahan terhadap kebenaran ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus saya berikan pemahaman pertama. Itu baru pengantar. Kenapa dikatakan penyempurna pelengkap? Karena ajaran Islam dalam Al-Quran itulah banyak mengajarkan. Baik persoalan akidah ada dalam Al-Quran, baik persoalan syariah ada dalam Al-Quran, baik pada persoalan muamalah ada pada Al-Quran. Tinggal kita bagaimana bisa memahami apa pemaknaan akidah kita, bagaimana proses syariah kita, dan bagaimana proses muamalah kita. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Islam sebagai agama pelengkap membahas kehidupan apapun, membahas tentang apapun, semua sudah terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kecanggihan ilmu pengetahuan hari ini itu sudah terjawab di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja apakah mampu memperdomani Al-Quran, mampu memegangi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Islam itu mengajarkan pada bagaimana menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan terhadap sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu konsep dasar daripada Islam. Jadi ketika ada Islam yang sering mau bertengkar, berkelahi, bertempur, itu bukan Islam, hanya memakai label Islam KTP-nya, tetapi tidak bernuansa menjalankan nilai-nilai keislaman. Makanya saya dari awal bilang banyak orang berislam tetapi tidak Islami.
Coba andai kata kita sepakat memahami apa itu Islam, maka yakin dan percaya negara ini, bangsa ini akan bangkit dengan baik. Kenapa? Karena semua mengajarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, tidak ada lagi namanya permusuhan, tidak ada lagi caci maki. Kenapa? Karena Islam sebagai rahmat bagi semua alam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan Islam ada 3 hal yang perlu kita pahami. Satu, kesyukuran bahwa kita hadir di tempat ini. Rasa syukur nikmat kepada Allah telah memberikan kita jalan yang benar. Nikmat Islam. Dari kecil sampai hari ini kita masih diberikan nikmat Islam. Satu syukuran yang harus kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita lahir dari rahim non-Islam, maka belum tentu kita hadir di tempat ini. Tetapi kita dengan rasa syukur hari ini masih berada dalam posisi Islam. Kenapa harus bangga dengan Islam? Karena Islamlah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridai adalah agama Islam. Bangga kita, salut kita. Hari ini kita masih bisa berislam. Agama kita yang diridai Allah, agama kita yang paling diagungkan oleh Allah. Tetapi di sisi lain, meskipun kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh membenci selain dari agama kita. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bersyukurlah karena kita masih berada dalam Islam. Oleh karena itu, karena kita Islam adalah modal awal. Ya, modal awal Islam. Tetapi tidak cukup Islam kita untuk menggapai surga. Apa yang harus dibangun? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan tidak sekedar meyakini hadiran Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan harus ditinjau 2 perspektif. Yang pertama adalah pengetahuan atau pemahaman. Yang kedua adalah keyakinan. Banyak orang yakin tapi tidak mengetahui apa-apa yang sudah diyakini. Percaya dengan Al-Quran, percaya dengan kehebatan Al-Quran, tapi banyak di antara kita umat Islam belum tahu membaca Al-Quran. Banyak di antara kita sudah menunaikan salat, tetapi belum tahu apa arti salat itu. Banyak di antara umat yang sudah berpuasa, tetapi belum tahu apa hakikat dari puasa. Oleh karena itu, iman tidak hanya dibangun dari keyakinan, tetapi iman harus dibangun dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dibangun berdasarkan keyakinan tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan ilmu pengetahuan. Kita puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi harus paham apa hakikat dari puasa. Semua yang diperintahkan Allah
paling tidak ada sedikit pengetahuan kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ikut, tidak sekedar turut, tetapi paling tidak ada standar pengetahuan yang kita tahu dari setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah berislam maka beriman. Setelah beriman, larinya adalah ketakwaan. Setelah beriman tidak cukup kita beriman. Kita harus senantiasa bertakwa. Ya. Bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau kata sebenar-benarnya takwa berarti ada yang pura-pura bertakwa. Ya. Allah bilang bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya jangan Anda bertakwa dengan pura-pura bertakwa, karena apa yang Anda lakukan saya tahu. Iya kan? Jadi kita dituntut bertakwa yang betul-betul bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa. Ya. Ya, jadi takwa sebenar-benarnya takwa. Bagaimana proses takwa? Maka yang pertama adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ada waktu yang lewat melainkan berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu setiap saat, setiap waktu. Lidahnya ini selalu bertasbih kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, hatinya bergemetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getaran hatinya menjawab. Ketika kita bergetar, meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk memenuhi panggilan Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak berzikir, gemetar hatinya jika dipanggil oleh Allah. Dan takwa yang ketiga adalah senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hambaku yang bersyukur, maka insya Allah saya akan menambah. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur, tunggu asap saya yang pedih. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, patut untuk kita syukuri. Ya, patut kita syukuri. Syukur karena meskipun kita dalam keadaan sakit, tetap harus bersyukur kepada Allah, karena itu adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang harus kita terima secara ikhlas, secara Islam, pasrah, taat. Itulah membangun ketakwaan, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ayat itu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal atau kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam ini tidaklah diartikan sebagai Islam KTP, Pak. Islam KTP. Tetapi matilah kamu dalam keadaan Islam. Islam yang dimaksudkan adalah dalam keadaan taslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah mati melainkan dalam keadaan
beragama Islam. Islam yang dipahami bukan Islam KTP yang secara simbolis agama Anda Islam. Tetapi Islam yang dipahami, matilah Anda dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan taslim. Bapak, Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Itulah yang harus kita pedomani. Bersyukur, beriman, dan bertakwa. Dan insya Allah mati nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan taslim. Dalam keadaan tunduk dan pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan mati dalam keadaan beragama Islam. Bukan orang yang beragama Islam terus lantas dia mabuk mati, itu yang dimaksud. Tidak. Ya, itu bukan Islam yang itu. Islam yang lagi menikmati minuman keras mati. Bukan itu yang dimaksud taslim muslim, bukan. Mati dalam keadaan Islam, bukan itu yang dimaksud. Tetapi senantiasa di dalam dirinya selalu taat, patuh, tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak dan Ibu yang di atas, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa tetap berislam, ya, tetap berislam, dan nilai-nilai keislaman kita tingkatkan keberimanan kita tingkatkan ketakwaan kita. Semoga di akhir hidup kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita di akhir hidup kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam kelima Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya pribadi. Dan yang datang itu datangnya dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum binafsi bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.